Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih teman-teman media yang telah menunggu dan mohon maaf telah membuat menunggu. Terima kasih pada rekan-rekan media yang saya hormati dan tentunya sangat berbahagia. Pada hari ini, Kamis 28 Maret 2024, Barreskrim Polri oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu akan menyampaikan terkait adanya pengungkapan tindak pidana dugaan, yaitu dalam hal kecurangan atau menjual bahan bakar minyak BBM palsu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Maka untuk penyingkat waktu, kami serahkan kepada Bapak Direktur bersama kami akan menjelaskan secara teknis dan juga informasi yang dapat diungkap kepada rekan-rekan media. Waktu kami persilakan kepada Bapak Direktur. Terima kasih. Terima kasih Pak Karupeni, rekan-rekan awak media yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, sebelum saya menyampaikan siaran atau press release terkait dengan penyimpangan SPBU, saya beserta jajaran mengucapkan selamat melaksanakan puasa Ramadan bagi yang menjalani. Baik, rekan-rekan sekalian, sebetulnya sebelum ini kita sudah ada pengungkapan terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengelola SPBU, di mana dampaknya tentu ini akan merugikan masyarakat atau konsumen. Ini sejak bulan Januari sampai dengan saat ini ada 16 kasus, ya, termasuk yang ini. Ada 17 kasus terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola SPBU sehingga merugikan masyarakat. Ini dari bulan Januari 2024 kemarin. Dengan jumlah tersangka ada 67. Ini mulai dari operatornya, kemudian pengelola, termasuk manajernya. Namun demikian, ini yang terakhir yang akan kita sampaikan, ini dengan modus baru. Nanti akan saya sampaikan secara detail ya. Jadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 yang lalu, kita telah mengamankan tersangka yaitu Saudara RHS dan Saudara AB selaku pengelola dan manajer dari SPBU yang ada di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, dan SPBU di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kemudian kita kembangkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, kita lakukan lagi penindakan terhadap SPBU yang ada di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, serta SPBU yang ada di Cimanggis, Kota Depok. Jadi sudah 4 SPBU yang melakukan penyimpangan dengan modus yang sama. Dalam penanganan perkara ini, tim kami dari Direktorat Tipiter, khususnya Subdit 3, telah membuat atau menerbitkan 3 LP dan menetapkan 5 orang tersangka, serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Di antaranya tersangka yaitu Saudara RHS, umur 49 tahun, selaku pengelola SPBU, kemudian Saudara AP 37 tahun ya, sebagai manajer di SPBU, demikian juga dengan Saudara DM 41 tahun
selaku manajer juga, dan yang pengawas ada 2, ya, saudara RY 24 tahun dan saudara A 26 tahun. Barang bukti yang kita sita sejumlah total dari 4 SPBU ini ada 29.046 liter BBM Pertamax yang diduga palsu di 4 tangki pendam SPBU tersebut. Ya, dengan rincian nanti rinciannya kita sampaikan sekarang atau nanti aja ya? Oke. Sekarang. Baik, saya sampaikan. Yang dari SPBU Karangtengah ini ada 9.004 liter, ya, 9.004 liter yang kita amankan. Kemudian yang di Kecamatan Pinang Kota, Tangerang itu ada 3.700 liter. Yang di Kebun Jeruk, ya, SPBU Kebun Jeruk ada 6.814 liter. Sementara yang di Cimanggis Kota Depok ada 9.528 liter. Selain itu kita juga mengamankan 4 sampel masing-masing 5 liter BBM Pertalite yang sudah dicampur zat pewarna sehingga menyerupai Pertamax. Yang ketiga 4 bungkus pewarna yang digunakan untuk memalsukan Pertamax. 1 bungkus pewarna biru merek Color C dari SPBU Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cimanggis. 1 bungkus pewarna biru merek Spirit Blue Spesial 1636 produksi Simpson dari SPBU Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dan 2 bungkus pewarna biru merek Spirit Blue Spesial 1636 produksi Simpson dari SPBU Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Selain itu kita juga mengamankan dokumen-dokumen pemesanan atau PO dan penjualan BBM, beberapa alat komunikasi, uang hasil penjualan BBM dengan total 111.552.000. Pemeriksaan saksi ahli sudah kita lakukan. Yang pertama dari ahli meteorologi dan Balai Meteorologi DKI Jakarta untuk pengukuran jumlah barang bukti BBM, kemudian ahli dari Lemigas untuk kandungan dari BBM oplosan, ketiga ahli dari BPH Migas terkait dengan pendistribusian BBM. Yang terakhir adalah dari ahli perlindungan konsumen dari Kemendak. Rekan-rekan, modus operandi para pelaku ini hampir sama, yaitu mencampurkan bahan berupa minyak subsidi Pertalite, kemudian diberi pewarna hijau dengan yang mirip dengan Pertamax, sehingga komposisinya 10.000 liter Pertalite dibanding 10.000 liter Pertamax per pemesanan atau per PO, dan kemudian diberikan zat pewarna sehingga warnanya Pertalite ini mirip dengan Pertamax, lalu dijual dengan menggunakan harga Pertamax. Motif dari para pelaku tentu adalah ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kalau kita hitung nih ya, dari perbuatan tersebut tersangka mendapatkan keuntungan dari menjual Pertamax palsu yang sebenarnya adalah Pertalite yang diberi satu pewarna. Harga dari BBM Pertalite adalah 10.000 per liter, sedangkan BBM Pertamax adalah 12.950. Jadi ada disparitas harga hampir 3.000 atau tepatnya 2.950 rupiah. Tim telah melakukan investigasi terhadap kasus tersebut dan ditemukan bahwa tersangka dengan inisial RHS telah melakukan kegiatan pada mulai bulan Juni 2022 hingga bulan Maret 2024 di wilayah Tangerang. Kemudian untuk tersangka di wilayah Kebun Jeruk, yaitu dengan inisial DM, telah melakukan kecurangan ini sejak Januari 2023 hingga
Januari 2024 yang diperkirakan dari kecurangan atau penyimpangan ini dia sudah mendapatkan keuntungan lebih dari 2 miliar atau 2 miliar 273 ribu. Pasal yang dipersangkakan terhadap para tersangka kita yang pertama adalah setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Yunto, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2002 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Pasal kedua adalah Pasal 62 Ayat 1 Yunto, Pasal 8 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan jasa tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Itulah rekan-rekan sekalian secara detail sebetulnya sudah kita jelaskan, kita sampaikan upaya-upaya kita untuk meminimalisir keresahan masyarakat terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh para pengelola SPBU. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan apa yang menjadi amanah dari pimpinan kami dan juga Pak Kabar Eskrim. Polri mengingatkan kepada para seluruh pengelola SPBU untuk tidak memanfaatkan menjelang hari raya ini mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara yang curang. Manakala kita temukan hal tersebut, maka kami tidak akan segan-segan untuk melakukan penegakan hukum secara tegas. Upaya yang sudah kita lakukan adalah memerintahkan kepada seluruh jajaran Dirkrimsus Polda se-Indonesia untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap operasional SPBU yang ada di wilayahnya masing-masing. Bila mana masih terjadi hal yang sama dengan modus mungkin berbeda, ya, ada beberapa modus yang berbeda selain yang sudah kita temukan. Perintahnya hanya satu, lakukan penindakan dengan tegas dan terukur. Saya kira itu rekan-rekan semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, itulah yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur terkait dugaan tindak pidana tentang BBM dan tindak pidana perlindungan konsumen minyak dan gas bumi. Ya. Ada modus, motifnya sudah dijelaskan, tersangka ada 5 orang, apa perannya tadi sudah disampaikan dan di mana posisi sebagai pengelola, manajer dan pengawas, dan kemudian tindak pidananya yang diterapkan atau disangkakan. Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan dari kanan dulu. Terima kasih atas pertanyaannya dari Jawa Pos. Langsung saja.
saya coba jawab pertanyaan rekan kita dari Jawa Pos. Mungkin nanti kalau ada kekurangan Pak Wadir atau Pak Kasubit ya. Ini memang modus baru, dan di antara pengelola ini saling mengenal, kecuali ada dua SPBU yang dia pengelolanya hanya satu orang. Tetapi dengan SPBU yang lain dia kenal dengan sesama pengelola. Kemudian yang tadi ditanyakan apakah ini berdampak terhadap kendaraan para konsumen, tentu berdampak. Dampaknya yang biasanya pakai Pertamax kemudian menggunakan Pertalite itu saja sudah bisa merusak mesin, apalagi dicampur dengan zat pewarna yang kita tidak tahu sampai saat ini. Nanti menunggu pemeriksaan saksi ahli lagi apakah zat pewarnanya ini juga membawa dampak merugikan terhadap kendaraan. Saya kira itu ya Mas ya. Satu tadi. Oh ya, untuk TPPU nanti kita selesaikan dulu pidana pokoknya ya. Penyidikan lebih lanjut, kalau itu kan nanti beda LP lagi. Silakan, udah. Sudah. Belajar dari mana? Di BAP dia belajar dari mana? Jelas ya ada sekolahnya itu ya. Jadi mengacu ke keterangan tersangka, tetapi berdasarkan beberapa kejadian di wilayah lain, yaitu terjadi di wilayah Sumatera Selatan, memang di tahun 2017 pernah terjadi pencampuran BBM tapi bukan di SPBU. Dia pencampurannya di mobil-mobil ataupun di minyak-minyak mentah kemudian diedarkan. Nah, belajar dari kejadian tersebut mereka mengaplikasikan di SPBU. Jadi sarang terjadi, dan kasus ini pun sebetulnya bukan baru kali ini diungkap. Sebelumnya juga sudah pernah diungkap, tapi memang dari hasil itulah kami kembangkan sehingga kita tindak sebanyak 4 SPBU. Saya kira demikian. Itu rekan-rekan sudah terjawab ya dari 4 pokok pertanyaan tadi. Ada lagi? Ya, kita hanya bisa mengimbau saja pada masyarakat. Nanti akan ditunjukkan contohnya ya. Memang kalau mau ngecek betul ya harus ditunjukin dulu gitu. Intinya kita mengimbau ke masyarakat untuk lebih berhati-hati, ya, berhati-hati untuk mengisi bahan bakar kendaraannya. Biasanya momen-momen menjelang hari raya, kemudian tahun baru, di mana ada kegiatan arus mudik, itu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya ya, dengan melakukan hal-hal yang curang atau merugikan masyarakat. Ini kira-kira yang bisa kita tunjukkan pada rekan-rekan mana yang Pertamax asli dan mana yang Pertamax merupakan bahan dari Pertalite yang diberi pewarna. Ya, sebetulnya nggak sama-sama persis juga. Ya. Tadi Mbak Leli dulu apa baru Mas Thomas? Oke, Mbak Leli.
Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi untuk awal mula bisa mengungkap, tentunya ini berdasarkan hasil penyelidikan kami yang mungkin tidak bisa kami ungkap secara teknis karena itu adalah rangkaian daripada kegiatan penyelidikan. Tapi memang informasi dari masyarakat juga yang kami peroleh sehingga kami bisa melakukan penelusuran dan bisa mengungkap. Kemudian terkait masalah kenapa owner ini belum apakah terlibat atau tidak, ini masih dalam proses pemeriksaan. Apabila ada mens reanya, tentunya kami akan tindak lanjuti. Tetapi di sini kami melihat ada semacam modus kerjasama yang dilakukan oleh pengelola dan owner, di mana di situ owner melakukan kerjasama dengan pengelola, sehingga pelaksanaan kegiatan operasional secara menyeluruh itu adalah menjadi tanggung jawab pengelola. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti dalam pemeriksaan kita peroleh ada keterangan ataupun ada alat bukti yang memang mengarah, tidak menutup kemungkinan kita akan proses. Kemudian dari 4 SPBU ini adalah kodenya 34. Jadi di situ menandakan bahwa semuanya adalah swasta. Oke, saya kira demikian. Jadi untuk pencampuran itu bisa dilakukan siang, bisa dilakukan malam karena memang sangat mudah. Jadi pada saat mereka mengisi BBM Pertalite ke tangki Pertamax itu hanya menuangkan zat pewarna, kurang lebih komposisinya per 1000 liter itu 1 sendok. Jadi per 1000 liter itu 1 sendok. Jadi kalau memang diisi misalnya 8.000 liter Pertalite ke tangki pendam Pertamax, maka dia tinggal memasukkan beberapa sendok. Jadi komposisinya seperti itu. Dan itu sangat mudah. Jadi zat pewarnanya yang ada di depan rekan-rekan media bentuknya seperti itu, dan mungkin masyarakat tidak tahu mereka sedang melakukan apa. Tetapi dengan hasil penyelidikan kita tahu bahwa memang itu adalah zat pewarna untuk merubah Pertalite menjadi Pertamax. Kalau tangkinya, saya kira, jadi SPBU itu kan ada tangki pendam, dia bisa diambil oleh dispenser baik yang untuk roda 4 atau roda 2 atau yang lainnya, jadi tetap tangkinya sama. Terus yang pertama tadi apa? Itu udah ada yang belum ada. Makanya perlindungan konsumen kita yunturkan aja, tapi pada pasal pokoknya adalah tentang Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Kita suka. Kalau rahasia berjalan nanti justru akan merusakkan masyarakat juga ya. Tapi kita sudah perintahkan. Kan saya menanggapi apa yang disampaikan. Apakah nanti mau ada rahasia kok pesannya kok kayak jadi rahasia sih tidak. Namun perintah. Nah, kalau perintah kepada direktur di jajaran Polda, ya tentu ini sudah lebih dari sekedar rahasia sebetulnya.
melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap seluruh SPBU yang ada di wilayahnya. Ya biasa kalau menjelang momen seperti ini kan kita memanfaatkan situasi. Ya. Nah, saya kira cukup ya. Saya rasa cukup ya, kan sudah disampaikan Pak Dir tadi sampai dengan yang menjadi ke depan untuk penyidikan ini. Sekali lagi kami lebih dan kurang mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.